Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, Minggu Okuli namanya di gereja kita ya. Minggu Okuli, topik minggu kita kasih kepada Allah ya. Kasih kepada Allah. Amang Pendeta mau nanya nih, siapa dari sekolah minggu yang mengasihi Allah? Semua ya mengasihi Allah. Oke, sebelum kita mendengar firman, seperti biasa Amang Pendeta berdoa dulu ya. Amang Pendeta akan memimpin doa. Ada di sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Amin. Oke, tadi Amang Pendeta sudah tanya siapa adik-adik sekolah minggu yang mengasihi Allah semua ya. Amang Pendeta mengasihi Allah, adik sekolah minggu juga mengasihi Allah. Tapi adik-adik sekolah minggu, di firman Tuhan hari Minggu ini ada satu orang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. Siapa namanya? Yudas ya. Ini Yudas tidak mengasihi Allah. Yudas tidak mengasihi Tuhan Yesus, dia orangnya jahat gitu ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amang Pendeta akan baca firman Tuhan. Adik-adik ikuti dalam hati ya. Kita ikuti dalam hati. Firman Tuhan di minggu ini tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50. Amang Pendeta akan baca, mari kita ikuti dalam hati ya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, imam-imam Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, dia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan ya. Jadi melalui topik minggu kita diminta sama Tuhan Yesus supaya kita mau mengasihi Allah ya. Kita mau mengasihi Yesus, kasih ya. Amang Pendeta mau mengambil sesuatu nih. Tahu ini ya. Ini simbol atau gambar kasih. Kita harus mengasihi Allah. Lihat warnanya putih polos ya. Putih polos. Tuhan mau kita seperti ini. Ini gambar kita hidup di dalam kekudusan ya. Tapi berbeda sama Yudas dalam firman Tuhan tadi. Yudas jahat orangnya, dia nggak sayang sama Tuhan. Makanya Tuhan Yesus diserahkan ya oleh Yudas. Nah, adik-adik sekolah minggu, Amang Pendeta mau kasih tahu sesuatu nih. Adik-adik tahu nggak? Kita sebenarnya sama seperti Yudas ya. Sama kita sebenarnya sama-sama apa? Kita sama-sama berdosa. Yudas berdosa, kita juga berdosa. Buktinya apa? Gitu ya. Buktinya apa? Amang Pendeta mau nanya. Siapa adik-adik sekolah minggu yang pernah berbohong? Ayo coba tunjuk tangan. Yang pernah berbohong.
Atau siapa adik-adik sekolah minggu yang pernah berantem? Pernah berantem? Tunjuk tangan. Siapa yang pernah pukul papa mamanya? Masa papa mamanya dipukul? Iya. Karena kesalnya dipukul papa mamanya. Siapa yang pernah mukul papa mamanya? Nggak boleh ya. Iya, itu dosa. Siapa yang pernah bicara keras sama papa mamanya? Melawan orang tuanya? Siapa? Ayo, coba. Iya. Pernah mungkin ya, ada di sekolah minggu. Nah, itu bukti kalau kita sama seperti Yudas, ya. Kita sama seperti Yudas, kita orang berdosa. Jadi kita ini ibarat kertas ini, kita mengasihi Tuhan, tapi kita orang berdosa. Sebentar ya, Amang tulis dulu di kertas ini dosa ya. Oke, sebentar. Nah, Amang Pendeta sudah tulis nih, dosa. Tulisannya agak jelek ya, nggak apa-apa ya. Oke. Tadinya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa itu ya putih bersih seperti itu ya, putih bersih. Tapi sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, sekarang kita orang yang berdosa ya. Jadi apa kata Alkitab? Alkitab bilang orang-orang yang berdosa harus kena hukum. Benar nggak? Iya, orang-orang yang berdosa pasti kena hukum. Adik-adik mau nggak kena hukum? Siapa yang mau kena hukum? Nggak ada yang mau kena hukum ya. Iya, Amang Pendeta juga nggak mau kena hukum. Adik-adik sekolah minggu juga pasti nggak mau kena hukum. Tuhan Yesus ditangkap itu supaya apa coba? Supaya dihukum kan? Iya, Tuhan Yesus ditangkap supaya diadili, lalu dihukum. Hukumannya gimana? Ngeri sekali ya, disiksa, kasihan. Gara-gara apa? Gara-gara dosa seperti itu ya. Amang Pendeta yakin ada di sekolah minggu nggak ada yang mau dihukum. Tahu nggak? Tahu nggak? Tuhan Yesus juga nggak mau adik-adik kena hukum. Oh ya? Iya, Tuhan gak mau adik-adik sekolah minggu dihukum. Kita gak bisa lari dari hukuman, gak bisa. Kita gak bisa sembunyi dari hukuman, gak bisa. Kita gak bisa lepas dari hukuman. Kita semua pasti kena hukum. Kenapa? Karena kita berdosa. Karena itulah adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus mau tolong kita. Nah, adik-adik sekolah minggu ditolong supaya apa? Supaya nggak kena hukuman. Gimana caranya? Ayo, siapa yang tahu? Bagaimana cara Tuhan menolong adik-adik sekolah minggu supaya adik-adik sekolah minggu nggak kena hukuman? Siapa yang tahu? Caranya dengan dihapus apanya? Dosanya. Oh, iya kan? Tuhan mau bantu. Caranya gimana? Dihapus dosanya. Siapa ada di sekolah minggu yang dosanya mau dihapus Tuhan? Coba tunjuk tangan. Yang dosanya mau dihapus Tuhan, coba tunjuk tangan. Nah, dosa-dosa kita mau dihapus sama Tuhan. Dosa-dosa kita mau dibuang sama Tuhan. Sekarang Amang Pendeta contohin ya. Amang Pendeta contohin dosa-dosa kita dibuang seperti itu ya. Oke, Amang lipat dulu. Lalu Amang buang dosanya, digunting ya, digunting biar agak rapi sedikit gitu ya. Oke, digunting lagi biar agak rapi sedikit, dirapiin. Dosanya mau dibuang seperti itu ya. Ya, digunting lagi. Sebentar Amang Pendeta akan buang dosanya. Karena Tuhan Yesus mau membantu adik-adik sekolah minggu supaya nggak kena hukuman. Nah, nih, Amang Pendeta sudah hilangkan dosanya. Oke, dosanya sudah dihilangkan. Di mana dosa-dosa kita dibuang? Lihat, perhatikan baik-baik ya. Nih, di kayu salib. Di kayu salib dosa-dosa kita dibuang. Gitu ya. Jadi kalau dosa-dosa kita dihapuskan, dosa-dosa kita dibuang, gimana? Apakah masih ada dosa yang kelihatan dari kita? Nggak ada lagi. Udah kemana dosanya? Yang ada apa? Yang ada salib
Terus gitu. Jadi di hadapan Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu sudah dilunasi hutang-hutangnya, sudah dihapuskan, dibersihkan dosa-dosanya. Jadi kalau sudah dihapuskan dosa-dosanya, masih kena hukuman enggak? Enggak. Oh iya. Amang Pendeta mau baca firman ya. Amang Pendeta mau baca firman di Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Firman Tuhan katakan begini. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, gitu ya. Itu tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, perhatikan baik-baik adik-adik sekolah minggu ya. Perhatikan baik-baik. Tuhan kita mengubah kejahatan Yudas ya, mengubah kejahatan ahli Taurat menjadi jalan keselamatan kepada kita. Salib itu. Yesus ditangkap, disiksa, dihukum karena manusia berdosa, karena manusia jahat. Makanya Tuhan Yesus dihukum. Tapi akibat kejahatan manusia itu rupanya justru Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tadi kita berdosa, lalu di dalam salib dosa dibuang. Kita mengasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Seperti itu ya. Nah, sekarang ada di sekolah minggu, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus sudah tolong kita, bersihkan dosa-dosa kita, hapus dosa-dosa kita. Sekarang kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Jangan seperti Judas, ya, jahat sama Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Itu topik minggu kita hari ini. Minggu Okuli, mengasihi Allah, ya, mengasihi Tuhan Yesus. Amang Pendeta mau nanya, ada di sekolah minggu mengasihi Tuhan benar? Ya. Gimana cara kita mengasihi Tuhan? Ayo. Gimana cara kita mengasihi Tuhan? Ada yang tahu? Amang Pendeta mau baca ayat Alkitab dari Matius 22 ayat 37 ya. Matius 22 ayat 37. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, gitu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nih, Amang Pendeta mau kasih contoh ya. Amang Pendeta mau ngambil contoh ini, ilustrasi. Ini satu gelas berisi teh ya. Tuhan, ini ada tulisan Tuhan, ini mewakili Tuhan ya. Satu gelas, ini semua. Terus ada lagi gelas yang lain, katanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Dengan segenap hatimu. Ini hati ya. Dengan segenap hatimu, ini hati kita. Terus dengan segenap apa? Jiwamu ya. Ini jiwa, oke, dengan segenap jiwamu, juga dengan segenap apa? Akal budimu. Nah, ini akal budimu, pas ya, bisa dibaca ya. Oke, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi Amang Pendeta mau kasih tahu seperti ini nih. Tuhan mengaruniakan sama kita semua segala sesuatunya ya, segala sesuatu Tuhan karuniakan, Tuhan curahkan kepada kita apa yang kita butuhkan, termasuk Tuhan memberikan kepada kita apa? Hati, jiwa, dan juga akal budi. Semuanya ini dari Tuhan. Sekarang Amang Pendeta ilustrasikan Tuhan memberikan kepada kita ini dari Tuhan sumbernya ya, dari Tuhan lalu diberikan kepada kita. Ini dipenuhi. Oke, udah. Hati, baru yang berikutnya apa? Jiwa. Amang Pendeta di sini. Oke. Baru yang terakhir akal budi. Contoh ya, Amang Pendeta di sini. Oke. Amang Pendeta tanya, tadi semuanya berasal dari mana? Dari Tuhan. Seperti itu ya. Nah, sekarang topik minggu kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu mengasihi Tuhan, artinya apa? Artinya apa yang Tuhan kasih sama kita itu harus kita persembahkan sama Tuhan. Itu harus kita kembalikan sama Tuhan.
gitu ya. Jangan kita kasih ke yang lain seperti itu ya. Yang lain emang ada. Ini yang lain. Nih ada 1 gelas kosong, ini yang lain ya. Ini yang lain. Oke. Jadi pendeta kasih jelas ya. Pendeta jelasin nih. Contoh yang pertama hati. Mana hati? Ini hati nih, hati ya. Ada di sekolah minggu mau tanya. Hati adik-adik mana lebih banyak? Terarah ke Tuhan atau terarah kepada yang lain? Mana lebih banyak? Ayo. Ini agak Amang Pendeta majuin ya, biar kelihatan, agak mundur. Oke. Ada di sekolah minggu, hatinya lebih banyak diarahkan sama Tuhan atau sama yang lain? Waktu setiap minggu, ada di sekolah minggu belajar firman gak? Setiap minggu ada di sekolah minggu ibadah nggak di YouTube seperti itu ya? Iya, nonton pembelajaran firman atau nonton yang lain? Kalau ada di sekolah minggu nonton pembelajaran firman, itu artinya ada di sekolah minggu memberikan hatinya kepada Tuhan seperti ini. Memberikan hati kepada Tuhan ya. Ini contohnya. Tapi kalau ada di sekolah minggu pas nonton pemberitaan firman atau ibadah, tiba-tiba TV-nya diganti atau handphonenya diganti jadi nonton Baby Bass contohnya, atau nonton film kartun, itu artinya hati ada di sekolah minggu bukan sama Tuhan lagi. Hati ada di sekolah minggu sudah diberikan kepada yang lain. Nah, harusnya hati itu diberikan sama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan ya, nggak boleh diberikan kepada yang lain. Itu contohnya ya. Kenapa kalau diberikan? Salah. Kita berdosa ya. Kita tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, berdosa ya. Jadi hati semuanya harus kita berikan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Seperti itu ya. Begitu juga yang kedua, jiwa gitu ya. Jiwa kita mau kita serahkan sama siapa? Jiwa kita mau kita persembahkan sama siapa? Sama Tuhan atau sama yang lain? Seperti itu ya. Sama siapa? Kalau jiwa kita kasih sama iblis, berarti ada di sekolah minggu suka berbuat jahat, benar gak? Ya, contohnya nih, ada di sekolah minggu suka pukul kakaknya atau suka pukul adiknya, berarti ada di sekolah minggu mempersembahkan jiwanya sama iblis. Harusnya jiwanya ini dikasih sama Tuhan gitu ya. Ada di sekolah minggu suka melawan papa mama. Contohnya, apa yang disuruh sama papa mama gak mau, diajari berdoa, dia gak mau berdoa, berarti kita memberikan jiwa kita sama iblis. Gak boleh. Harusnya apa? Harusnya kita memberikan jiwa kita sama Tuhan, mempersembahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan, seperti itu. Jadi adik-adik jangan mau berantem. Mengasihi, ketika kita mengasihi, kita memberikan kepada Tuhan. Gitu ya. Ya, jangan berantem. Kasih papa mamanya. Kita semua harus memberikan jiwa kita hanya kepada. Jangan berikan sama yang bukan Tuhan. Yang terakhir nih, akal budi. Nah, akal budi ya. Akal budi artinya adik-adik sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau adik-adik sekolah minggu datang ke gereja, Amang Pendeta tanya, buang sampah di gereja baik nggak? Buang sampah di gereja. Di mana-mana buang sampah nggak baik, apalagi dalam gereja. Kalau kita membuang sampah di gereja, berarti kita pakai akal budi kita sama iblis atau yang lainnya. Gitu ya. Makanya kita tidak boleh melakukan yang salah. Jangan buang sampah di gereja, kita pakai akal budi. Oh, itu nggak baik. Contoh yang terakhir nih, contoh yang lain. Papa mamanya kasih persembahan. Papa mamanya kasih persembahan, contohnya 10.000 sama adik di sekolah minggu. Lalu persembahannya rupanya dikasih sama Tuhan tapi hanya 5.000. 5.000, sisanya kemana? Dikasih belanja, dibeli permen, dibeli yang lain, dikasih. Bukan semuanya dikasih sama Tuhan. Harusnya apa? Kalau 10.000 dikasih sama papa mama persembahan, semuanya kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena itu yang baik. Kita tahu apa yang baik, ya kan? Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau kita beri ke yang lain, berarti kita bersalah. Berarti kita berdosa. Seperti itu ada di sekolah minggu ya. Iya, kita harus memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Seperti itu. Nah, inilah caranya kita mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang Tuhan mau. Jangan kita isi ke yang bukan Tuhan. Itu artinya kita jahat, itu artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Semua harus kita serahkan
kepada Tuhan. Seperti itu ya. Apa yang berasal dari Tuhan, biar itu kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi ada di sekolah minggu, di minggu ini sudah belajar. Kita harus mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita, dosa kita dihapuskan di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Karena itu, karena Tuhan mengasihi kita, kita harus mengasihi Tuhan. Berikan kepada Tuhan hati kita, berikan kepada Tuhan jiwa kita, berikan kepada Tuhan akal budi kita, seutuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu untuk selalu mengasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, Amang Pendeta pimpin doa ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau mengajari adik-adik sekolah minggu betapa Tuhan mengasihi adik-adik sekolah minggu. Di dalam Yesus Kristus, Bapa mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kami semua, sehingga kami semua ditolong untuk tidak kena penghukuman. Karena itulah menjadi janji juga kebenaran firman Tuhan. Sesudah kami dibantu, ditolong dan dilepaskan, kami harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami. Kuatkan Bapa adik-adik sekolah minggu untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama papa mama, abang adik, dan juga setiap minggu rajin belajar firman melalui YouTube HKBP Bakauheni ini. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.